Oke, tadi kita udah ngebahas bentuk-bentuk dari use effect ya. Ada 3 bentuk nih, tanpa array dependencies, dengan array dependencies kosong, dan juga dengan array dependencies yang ada isinya gitu ya. Dan tiap bentuk memiliki perilakunya masing-masing gitu ya. Dan kita bisa gunakan sesuai kebutuhan. Nah, sekarang aku akan mau coba mendemokan gitu ya penggunaan use effect in real world-nya gimana gitu ya, atau real case-nya. Nah, di sini aku akan coba untuk pakai use effect untuk ngambil data dari server dan coba aku tampilkan gitu ya. Nah, di sini aku akan coba pakai eh, efek yang bentuk kedua ini untuk melakukan pengambilan data dari server. Nah, di sini untuk pengambilan data dari servernya, pertama mungkin untuk servernya ini aku akan pakai API dummy yang namanya JSON placeholder. Di sini dia nyediain free request API. Salah satunya ada API users. Nah, aku akan coba nampilin API user seperti ini gitu ya. Oke, ini server yang akan kita pakai. Lalu selanjutnya aku untuk pengambilan data dari servernya aku akan pakai sebuah function yang namanya fetch API atau fetch function gitu ya. Jadi di browser itu ada sebuah API yang namanya fetch. Nah, fetch ini sebuah API yang bisa dipakai untuk ngelakuin fetching resources, termasuk fetching antar network atau ngambil dari server gitu ya. Ini dia itu kayak penerus atau pengganti dari XML HTTP request yang ada di browser. Cara penerapannya di sini kita coba bisa lihat ke dokumentasi bagian using the fetch API. Nah, untuk ngambil data dari server, ini ada contohnya. Teman-teman bisa specify URL apa yang mau diambil datanya, terus panggil fungsi fetch-nya, lalu kasih URL-nya, dan dia berupa promise ya, jadi bisa di-await. Terus nanti kalau ada error, teman-teman bisa handling seperti ini. Kalau nggak error, bisa ambil sih data JSON-nya dan eh, di sini ngekonsolok gitu ya. Nah, aku akan pakai si fetch API ini untuk ngambil data dari server. Oke, sekarang eh, di efek bentuk kedua ini gitu ya. Atau mungkin aku bikin efek baru lagi aja deh. Yang mirip ke efek bentuk kedua. Biar teman-teman lebih enak lihatnya. Di sini aku akan bikin use effect baru yang dependencies-nya array kosong. Efek fetch users data. Oke. Nah, harapannya supaya fetching data usersnya ini sekali aja gitu ya. Ketika komponennya pertama kali dibuka, maka aku perlu pakai yang bentuk kedua. Nah, selanjutnya di sini aku mau panggil fetch function ya, gitu ya. Aku akan coba untuk langsung cobain const response sama dengan await fetch. Terus aku copy URL-nya dari JSON placeholder tipe code ini. Copy URL-nya, aku paste. Paste. Nah, oke. Lalu di sini aku coba konsolok. Coba sebelum konsolok kayaknya data balikan dari si fetch API itu dia ini nggak bisa dikonsolok langsung responnya karena ini masih respon objek atau instance responnya si fetch API gitu ya. Kita harus ubah dulu ke bentuk JSON seperti ini. Oke, jadi data responnya itu kita convert ke JSON dulu, baru kita konsolok JSON-nya. Nah, karena di sini aku menggunakan await, nah aku kena omel nih. Await expression are only allowed within a sync function. Kalau mau pakai await, fungsinya itu harus sinkronus gitu ya. Nah, beres gitu. Sekarang kita coba lihat ke browsernya. Kita coba refresh. Dah, waduh,
kok malah error gitu ya. Kenapa nih? Use effect must not return anything beside a function which is used for clean up. Oke, clean up. Apa ini? Oke, kita coba lanjutin baca errornya. It looks like you wrote is effect async or return a promise. Nah, katanya kita itu nggak boleh nulis use effect functionnya itu dalam bentuk promise atau dalam bentuk asynchronous kayak gini atau ngembaliin promise. Kalau mau nulis sesuatu yang asynchronous, katanya bikin function dulu nih di dalamnya. Terus jalanin functionnya seperti ini. Nah, berarti kita nggak bisa nih langsung ngejadiin si callback dari parameter use effect-nya ini asynchronous. Ini nggak boleh katanya. Berarti di sini kita harus hapus nih si async-nya. Terus kita diminta untuk bikin function dulu di dalamnya. Nah, di sini kita coba bikin functionnya. Async function eh, get users misalnya. Oke. Oke. Terus di sini aku coba jalanin si functionnya. Get users. Oke. Salah. Oke. Sip. Sekarang kita coba tes lagi. Refresh. Oke. Sekarang kita dapat datanya. Nah, sekarang kita udah dapat nih si datanya. 10 data. Nah, tinggal gimana cara nampilinnya nih ke dalam tampilannya. Nah, kalau teman-teman belum tahu caranya, teman-teman bisa nonton video tentang state ya di playlistnya Coldplay yang namanya React gitu ya. Oke, sekarang aku akan membuat state baru untuk menampung data yang aku ambil dari server. Apa nih nama state-nya? Misalnya users, set users, use state. Oh. Nah, default value-nya aku berupa array kosong gitu ya. Karena dia balikannya nanti array gitu ya dari server. Oke, begitu kita berhasil dapat datanya, kita mau simpan JSON yang kita dapetin tadi, array JSON-nya atau array of object-nya, kita simpan ke dalam state users-nya. Nah, udah nih kita simpan ke dalam state eh, user-nya. Kalau udah begini, nanti kita bisa tampilkan gitu ya. Nah, di sini misalnya aku bikin sebuah UL, tag UL, UL lagi, terus aku bikin, aku mau tampilin gitu ya data usersnya. Nah, di React teman-teman bisa melakukan mapping terhadap data yang bentuknya array untuk ditampilkan. Aku map gitu ya usernya, terus aku akan tampilkan si LI-nya. LI user dot, misalnya ada apa aja datanya ya. Hmm, datanya ada name gitu ya misalnya. User dot name. LI-nya tutup. Nah, nggak lupa juga kalau teman-teman menggunakan map di JSX-nya, kita perlu ngasih key ke dalam listnya gitu ya. Di sini kita kasih key berupa ID usernya. Nah, oke. Sekarang kita balik lagi ke feed-nya. Kita refresh. Nah, sekarang udah nampil nih nama-nama usernya. Dan dia cuma ngambil ketika halamannya dibuka gitu. Kalau misalnya aku ngeganti state counternya, nggak jalan lagi nih ngambil datanya tuh. Nggak ada lagi konsol log JSON-nya. Kalau aku toggle counter, nggak akan jalan lagi gitu ya. Mau aku toggle counternya atau nge-increment count-nya, nggak akan ngambil data lagi dari server. Seperti itu. Oke, dari Kang Ajat, apakah ada pertanyaan dulu untuk contoh penerapan use effect-nya? Cukup aman, Pak. Udah cukup jelas. Oke.